Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kurs algoritma. Ini adalah materi yang pertama atau pertemuan yang pertama. Pada materi yang pertama ini yaitu tentang pengantar algoritma, yang akan saya bahas yaitu meliputi pengertian dan sejarah, penyajian atau notasi algoritma, dan latihan soal untuk notasi algoritma. Baik, mari kita ikuti materinya. Nah, buat rekan-rekan yang baru mendengar kata algoritma ya, dan masih bingung atau masih belum punya bayangan apa sih itu algoritma, nah ini ada sebuah studi kasus kecil. Di sini ada dua buah gelas ya, ada gelas A dan gelas B. Dimana gelas A ini diisi dengan air kopi, sedangkan gelas B ini diisi dengan air jeruk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memindahkan air kopi ini dari gelas A ini ke gelas B, dan bagaimana caranya memindahkan air jeruk yang ada di gelas B ini pindah ke gelas A. Ayo, saya kasih waktu 30 detik. Oke, silahkan sambil waktu berjalan, silahkan dipikirkan oleh rekan-rekan, ini gimana caranya sih memindahkan air kopi yang ada di gelas A ini ke gelas B, sementara air jeruk yang ada di gelas B ini pindah ke gelas A. Gimana nih caranya? Oke, 10 detik lagi, 5 detik lagi. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan gelas kosong C untuk menyimpan isi dari gelas A. Artinya di sini kita harus menyediakan gelas kosong atau gelas C ini ya. Ini taruhlah gelas C. Nah, ini gelas kosong. Kemudian yang kedua, ini tuangkan isi dari gelas A ke gelas C. Jadi yang ini dituangkan air kopinya ke gelas C. Berarti kan gelas A ini menjadi kosong kan? Selanjutnya pindahkan isi dari gelas B ke gelas A. Karena gelas A ini sudah kosong, maka yang B ini kita pindahkan ke A, sehingga yang B ini menjadi kosong. Selanjutnya pindahkan isi dari gelas C ke gelas B. Yang ini air kopi yang dari gelas C ini kita pindahkan ke gelas B. Oke. Nah, sehingga airnya sudah tertukar nih. Yang tadinya air kopi di gelas A sekarang ada di gelas B. Air jeruk yang ada di gelas B sekarang ada di gelas A. Masih bingung? Nih, perhatikan. Nah, jadi kita sediakan gelas kosong C untuk dijadikan wadah air kopi dari gelas A. Kemudian dari gelas B ini pindah ke gelas A. Nah, seperti ini nih ilustrasinya. Nah, ya. Jadi sekarang sudah jelas. Nah, gambar ini atau ilustrasi ini adalah algoritma. Nah, dari ilustrasi ini apa yang dimaksud dengan algoritma? Oke ya, kita lanjut ya. Jadi algoritma kalau dari kasus yang tadi, dari perpindahan air dalam gelas A dan gelas B, maka algoritma bisa kita ambil kesimpulan itu adalah sebuah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ada urutan logika langkah kerja dan menyelesaikan suatu masalah. Artinya ada masalah. Masalahnya apa? Tadi kita ingin memindahkan air kopi yang ada di gelas A ke gelas B yang ada air jeruk. Pengertian lainnya dari algoritma ini adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, ini lebih spesifik nanti ke algoritma komputer. Jadi dari ilustrasi tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan tentang algoritma. Yang pertama ini, algoritma itu harus ada yang namanya masalah ya. Diawali dengan masalah. Nah, masalah yang tadi adalah pertukaran isi dari gelas. Masalahnya ya, gimana caranya menukarkan air kopi ke air jeruk. Nah, kedua, algoritma itu membuat
langkah-langkah sebagai pedoman. Nah, berarti langkahnya apa tadi? Kita harus menyediakan gelas C, gelas kosong untuk sebagai tempat sementara. Ya, tempat sementara. Nah, dengan gelas C tadi maka akan terjadi perputaran atau langkah-langkah dari algoritma. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan langkah-langkah, maka kita buat yang namanya programnya. Seperti apa? Di dalam bahasa komputernya seperti apa? Nah, akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah solusi. Jadi algoritma itu seperti itu. Jadi dari mulai masalah, kemudian buat sebuah langkah-langkah atau prosedur, lalu buat yang namanya codingan atau program, kemudian akan menghasilkan sebuah solusi atau output. Nah, ini adalah sejarah algoritma. Jadi algoritma ini asal mulanya itu dari kata algoritm yang berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi ya. Jadi awalnya dari penulis buku Arab. Nah, perkembangan zaman algoritma ini berubah menjadi algoritma dan akhirnya kita mengenal yang namanya algoritma. Berikutnya adalah karakteristik dari algoritma. Paling tidak ada 4 karakteristik dari algoritma. Yang pertama, algoritma itu harus finiteness, artinya dia finite, terbatas. Proses dalam algoritma itu harus memiliki akhir dan jumlah langkahnya terbatas. Artinya ada ujungnya, ada outputnya, ada hasilnya, dan terbatas. Itu arti dari finite. Kemudian yang kedua adalah definite, ya, kebalikannya. Setiap langkah proses dalam algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu, harus jelas. Misalkan nih, masukkan beberapa bilangan. Nah, kata beberapa ini kan ambigu, tidak jelas. Harusnya bisa dirubah kata beberapa menjadi masukkan 5 bilangan. Nah, berarti kita memperjelas. Jadi harus jelas untuk algoritma ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah input atau output. Algoritma itu harus menerima 0 atau lebih input dan setidaknya menghasilkan output. Jadi ada input dan ada output. Ya. Ada output yang dihasilkan, itu adalah algoritma. Kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah efektif. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang efektif atau bahasa-bahasa yang sederhana atau langkah-langkah yang sederhana. Misalkan gini. Misalkan perjalanan dari sebuah kota ya. Dari kota A ke kota B, mungkin banyak cara. Ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan mobil ya, kendaraan roda 4 atau bus atau bahkan kereta api. Punya tujuan yang sama, tapi caranya berbeda. Nah, sehingga di sini harus efektif. Efektif mana? Gitu. Apakah jalan kaki? Apakah menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 atau kereta api? Nah, ini harus secara efektif ya. Kemudian selanjutnya ini notasi penyajian algoritma. Notasi atau penyajian algoritma itu adalah cara penulisan algoritma. Itu ada 3. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga itu pseudocode. Untuk deskriptif ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah dituangkan secara narasi atau dengan untaian kalimat deskriptif. Kemudian untuk flowchart ini menggunakan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosesnya atau diagram alir. Jadi menggunakan simbol atau gambar. Ya, flowchart. Kemudian yang ketiga itu adalah pseudocode. Pseudocode itu adalah ini kalau bahasa sederhananya itu adalah bahasa pemrograman. Kita akan membahas ketiga notasi ini. Oke, notasi yang pertama yaitu deskriptif. Paling tidak untuk notasi algoritma deskriptif ini ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah judul algoritma. Kemudian yang kedua deklarasi dan deskripsi. Nah, bagian judul ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi dari algoritma tersebut. Sedangkan untuk bagian deklarasi merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma. Dapat berupa variabel, konstanta, tipe ataupun fungsi. Yang ketiga itu bagian deskripsi. Merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, contohnya seperti apa? Nih contohnya seperti ini. Nih.
contoh daripada notasi deskripsi. Contohnya algoritma luas segitiga ya, algoritma luas segitiga. Jadi kita akan menghitung luas segitiga. Nah, jadi judulnya adalah algoritma luas segitiga, yaitu menghitung luas segitiga dengan memasukkan nilai alas dan tinggi. Berarti ini adalah judul ya. Jadi ini adalah judul algoritma luas segitiga. Jelas kan, menghitung luas segitiga dengan memasukkan nilai alas dan tinggi. Deklarasi. Nah, ini menjelaskan variabel apa saja yang ada di dalam algoritma ini. Nah, ini ada alas, ada tinggi dan luas. Ini sebagai bilangan bulat. Dijelaskan alas dan tinggi luas itu dalam algoritma ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian deskripsi. Langkah-langkahnya seperti apa? Deskripsinya yaitu yang pertama adalah mulai, kemudian masukkan nilai alas dan tinggi, hitung luas sama dengan setengah alas kali tinggi, tampilkan luas segitiga, selesai. Nah, ini adalah urutan daripada algoritmanya. Ini contoh notasi deskripsi ya. Ada input, ada output, dan ada proses. Ini ada dalam unsur-unsur algoritma. Yang kedua yaitu notasi algoritma berupa flowchart. Paling tidak ini ada 3 hal yang harus ada dalam flowchart. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Flowchart itu apa? Tadi sudah dijelaskan, flowchart itu adalah algoritma dengan menggunakan notasi grafis atau simbol tertentu. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Paling tidak untuk memahami notasi flowchart ini, paling tidak kita akan belajar beberapa simbol umum dari flowchart ini. Di antaranya adalah simbol terminator, kemudian garis alir atau flow line, proses, input output data, dan decision ya. Jadi untuk simbol terminator ini merupakan simbol awal dan akhir, start dan selesai atau start dan finish. Nah, ini harus diawali dengan simbol terminator seperti ini ya, terminator seperti ini. Ini simbol daripada terminator. Kemudian untuk menghubungkan antara simbol dengan simbol yang lain itu menggunakan yang namanya garis atau flow line ini ya, garis. Kemudian proses ini disimbolkan dengan persegi panjang atau kotak, yaitu proses perhitungan atau pengolahan data. Kemudian untuk simbol input output data ini biasanya disimbolkan dengan jajaran genjang. Ini menunjukkan proses input atau output data. Kemudian untuk situasi kondisi pemilihan ini menggunakan belah ketupat ya. Ini namanya decision, yaitu perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sebagai berikut. Ini contoh notasi flowchart luas segitiga ya. Jadi masih disambungkan dengan notasi deskriptif tadi. Dalam notasi deskriptif tadi itu sudah digambarkan notasi deskriptif untuk luas segitiga. Nah, ini adalah notasi flowchart dari luas segitiga. Jadi kelanjutan dari notasi deskriptif. Nah, di sini paling tidak ada input, proses, dan output. Kita sudah bahas tadi simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama itu harus dimulai dengan start ya, atau terminator. Jadi ini adalah terminator ya, atau simbol permulaan atau akhir ya, terminator nih ya. Kemudian ada simbol data, input atau output datanya. Ini simbolnya menggunakan jajaran genjang. Nah, ketika sudah mulai, langkah berikutnya di dalam deskripsi itu adalah inputkan alas dan tinggi. Untuk menghitung luas segitiga kan memasukkan alas dan tinggi, berarti inputnya adalah alas dan tinggi. Setelah diinputkan maka diproses. Nah, ini proses. Prosesnya apa? Luas sama dengan setengah alas kali tinggi gitu ya. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Ini prosesnya. Setelah itu dikeluarkanlah outputnya, luas ya, mencetak nilai luas, kemudian diakhiri dengan selesai. Nah, ini adalah notasi dari flowchart.
ya. Jadi kaitkan tadi notasi deskriptif dengan notasi flowchart, ini kaitkan karena masih satu kesatuan ya. Dari notasi deskriptif itu bisa dikembangkan menjadi notasi flowchart, dan dari notasi flowchart juga bisa dikembangkan lagi menjadi notasi pseudocode ya. Nah, yang ketiga ini adalah notasi algoritma pseudocode. Paling tidak ini akan ada yang namanya programnya apa, deklarasinya bagaimana, dan deskripsinya bagaimana. Ini hampir sama dengan notasi sebelumnya ya. Hanya pseudocode itu adalah bahasa pemrograman, dan pseudocode yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu menggunakan bahasa C++. Pada umumnya notasi pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Supaya notasi pseudocode dapat dimengerti oleh komputer, maka harus diterjemahkan ke dalam sintaks. Jadi nanti kita harus membuat sintaks-sintaksnya untuk deskripsinya seperti apa. Ini adalah contoh sama tadi menghitung luas segitiga. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Paling tidak ada program, ada deklarasi, ada deskripsi. Programnya apa? Menghitung luas segitiga. Deklarasi, jelaskan apa aja yang ada di program ini, apa saja. Nah, ada luas, ada alas, ada tinggi sebagai integer. Ini adalah bilangan bulat. Deskripsinya bagaimana? Input alas, input tinggi, luas, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kenapa tanda panahnya terbalik ya? Artinya begini. Ini ada sebuah tumpukan pakaian ya. Nah, ini ada tumpukan pakaian misalkan. Nah, ada tumpukan pakaian. Nah, kemudian ini ada ya wadah untuk menyimpan pakaian misalkan. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf nih gambarnya kalau kurang bagus. Nah, ini keranjang, ini tumpukan baju. Nah, si baju ini dimasukkan ke dalam keranjang. Ya enggak? Jadi keranjang ini tempatnya baju. Nah, sama dengan penulisan luas, alas kali tinggi. Jadi alas dan tinggi ini adalah nilai dari luas gitu. Sehingga simbolnya digambarkan seperti tanda panah terbalik. Jadi luas tinggi ini merupakan bagian daripada luas. Oke, kita lanjut ke contoh soal nih. Memeriksa bilangan bulat positif atau negatif. Nah, untuk memperjelas masalah notasi algoritma ini, kita akan coba latihan soal seperti ini. Ini ada sebuah soal memeriksa bilangan bulat positif atau negatif. Pertanyaannya ada, buatlah notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode-nya. Oke, kita akan buat dulu notasi deskriptif dari memeriksa bilangan bulat positif atau negatif. Nah, jawabannya seperti ini. Jawaban yang pertama untuk deskriptif, algoritma memeriksa bilangan bulat, yaitu memasukkan sebuah bilangan dan memeriksanya positif atau negatif. Deklarasinya, bilangan sama dengan bilangan bulat. Deskripsinya itu mulai masukkan bilangan. Nah, di sini ada yang namanya decision. Ada kondisi pilihan ya, sehingga ada kata jika. Jika bilangan lebih dari 0, maka tampilkan output, berarti ya, tampilkan bilangan bulat positif. Tapi jika bilangan kurang dari 0, maka tampilkan bilangan bulat negatif. Selesai. Nah, ini adalah jawaban dari notasi deskriptif untuk memeriksa bilangan bulat. Nah, bagaimana untuk flowchartnya? Nah, ini untuk flowchartnya seperti ini. Ya, jadi nih, tadi kita sudah menyinggung yang namanya simbol decision, pilihan. Kalau misalkan ada simbol belah ketupat ini, maka outputnya ada 2. 1, 2. Artinya iya dan tidak. Jika iya, jika tidak ya. Kalau ada decision seperti ini, maka outputnya akan ada 2. Ini adalah flowchart dari memeriksa bilangan bulat. Yang pertama kita mulai dulu, lalu inputkan bilangan ya. Ini gambarnya dengan jajaran genjang sebagai data input atau output. Lalu prosesnya ini adalah decision. Bilangan lebih dari 0. Jika iya, maka outputkan bilangan bulat
positif. Jika tidak, maka outputkan bilangan bulat negatif. Selesai. Oke, gimana? Udah mulai paham ya notasi flowchart? Oke, kita lanjut ke jawaban yang ketiga, yaitu pseudocode. Nah, jawaban yang ketiga dari soal memeriksa bilangan-bilangan bulat untuk pseudocode ini sebagai berikut. Nah, ini ada programnya apa? Memeriksa bilangan bulat positif atau negatif. Deklarasinya, bilangan sebagai integer, hasil sebagai string ya. Untuk deskripsi, input bilangan, inputkan bilangan if ya, jika bilangan lebih dari 0, then kemudian atau maka bilangan bulat positif, maka outputkan bilangan bulat positif. Else ya, else selainnya bilangan bulat negatif. And if. Jadi itu ya notasi antara deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Jadi oke, itu saja mungkin pertemuan pertama ini tentang pengantar algoritma. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan untuk menguasai pembuatan notasi dengan flowchart, silahkan simak video pembuatan flowchart dengan aplikasi desktop dan mobile yang ada di channel ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di materi yang kedua, yaitu bahasa pemrograman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.